uangnya agak nih bukan. Tapi situ saya kira sedikit mau. Oke, ini koordinasi. Itu mandoran, Pak? Apa? Bukan mandoran atau pengawas? Jual gorengan. Oh, jual gorengan. Dan juga Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan kesempatan hari ini pintu langit kita saja makan. Oke. Selamat siang, saya ucapkan dari Terminal Mojokerto Kertajaya. Di episode kali ini saya akan mencoba untuk naik bus perintis Mojokerto Surabaya yang non trans Jatim ya. Jadi murni bus perintis yang nyeser tidak berdasarkan rute trans, tapi berdasarkan rutenya dari Mojokerto menuju Terminal Joyoboyo Surabaya. Di depan sudah ada terparkir, ada 2 bus, ada bus Bagong dan ada bus PT Hikmah Transjaya. Nah, nanti kita acak aja salah satu bus ini mana yang ready untuk berangkat. Saya sengaja untuk menaiki bus perintis ini, mengingat bus perintis ini bersaing dengan bus Transjatim yang penumpangnya ini sudah jelas itu nunggu di sana. Wow, rame banget. Ini mereka menunggu untuk Transjatim yang pembayarannya bisa pakai QRIS atau non tunai. Sementara bus perintis yang seperti Bagong atau yang Hikmah Trans ini sepi peminat teman-teman. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Yang pasti kalau yang ini nanti sampai masuk kota Surabaya, terutama Terminal Joyoboyo. Sementara kalau yang Transjatim yang sudah ditunggu oleh beberapa penumpang yang berdiri di sana ini nanti muter di Bundaran Pelangi kota Surabaya. Itu yang membedakannya. Dan kalau Transjatim dia tidak ngetem, dia mengambil penumpangnya di halte-halte yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara kalau yang bus perintis yang bus mini-mini ini terserah dia ngambil di mana saja boleh, bahkan ngetem beberapa menit di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh dia sendiri, itu juga dipersilahkan. Tapi rutenya sama ya teman-teman, rutenya sama, cuman ini berakhir di Terminal Joyoboyo, sementara Transjatim ini muter nanti di Taman Pelangi, kemudian kembali lagi ke Mojokerto. Nah, seperti apa perjalanan aku nanti bersama bus perintis ini, mengingat bus perintis ini lawannya ya Transjatim yang baru saja terparkir di shelternya ini. Nah, ini seru banget ini. Seperti apa animo masyarakat, juga ketepatan waktu pemberangkatan, juga kenyamanannya itu seperti apa. Mengingat bus perintis ini memang kurang begitu mendapat perhatian dari publik. Publik lebih banyak naik yang Transjatiman itu. Oke, ikuti perjalanan aku berikut ini. Di tengah deru mesin bus-bus Transjatim yang ber-AC, eksistensi bus Bumel jurusan Mojokerto Surabaya kini kian terhimpit. Transportasi yang dulu menjadi primadona jalur legendaris ini mulai kehilangan napasnya. Di jam-jam mati bus ini hampir tidak ada penumpang. Bahkan satu pemberangkatan saja mulai dari Mojokerto sampai Surabaya hanya mengangkut 4 penumpang. Modernisasi dan hadirnya layanan transportasi yang cepat serta nyaman seperti Transjatim Surabaya Mojokerto PP perlahan membuat bus ekonomi ini menjadi pilihan terakhir yang kian terlupakan di aspal jalanan Jawa Timur. Meski PO Bagong telah meluncurkan bus ber-AC dengan jumlah tempat duduk 28 kursi, belum mampu mengalahkan Transjatim yang hanya bertarif Rp5.000 baik jarak dekat maupun jauh. Oke teman-teman, pukul 11.48 bus diberangkatkan dari Terminal Kertajaya Mojokerto. Ini Pak drivernya siapa Pak? Pak drivernya Pak Mahfud. Ini bersama Pak Mahfud kita menuju ke Joyoboyo Surabaya. Bedanya dengan Transjatim hanya muter di Pelangi ya Pak ya? Pelangi, kemudian dia kembali lagi ke Mojokerto. Sementara kalau yang bus
perintis ini mentok sampai Joyoboyo, Surabaya. Jadi teman-teman kalau mungkin kebutuhannya sampai Surabaya, masuk Surabaya, rekomendasi saya naik bus yang Bumel ini ya, bus reguler ini atau bus perintis ini. Nanti dari Joyoboyo kalau ingin melanjutkan masuk kota bisa over dengan bus Surabaya yang bisa di transit lewat terminal Joyoboyo sana. Lama perjalanan estimasi berapa Pak? 1,5 jam. 1,5 jam berarti lebih. Ya. Bisa 2 jam berarti ya. Estimasi berarti 1,5 ya sampai terminal Joyoboyo. Iya. 1,5 lah ya, kalau lebih jam segitu. Berarti ini lewat Pasar Kirian ini Pak ya? Iya. Rumah sakit Sidoarjo. Ya. Iya, ini lurus Balung Bendong. Kemudian masuk Pasar Kirian, Rumah Sakit Sidoarjo ya yang baru itu. Terus lurus, kemudian jalur panjang, masuk Bunderwaru, lanjut ke Joyoboyo, kota Surabaya. Rutenya sih sebenarnya medium ya Pak, tapi ini juga kebutuhan publik cukup tinggi sebenarnya bus ini, apalagi jam-jam sibuk. Jam rame jam berapa Pak? Pagi. Pagi ya, jam sibuk itu ya, jam pemberangkatan itu ya. Nggak ada. Malah sepi ya jam-jam segini. Tapi kan pagi sama sore Ya. banyak ini ya penumpangnya. Surabaya ke Mojokerto paling jam 3. Surabaya Mojokerto jam 3 itu padat-padatnya. Itu ramenya penumpang. Jangan dapat nanti jam itu. Apa? Di jam 3 dapat apa trayeknya jam 3. Iya. Oh dapat ya. Artinya ada panennya lah. Iya, istirahat di Surabaya sekitar 1 jam berarti ya. Kira-kira segitu. 1 jam nanti jam 3 berangkat lagi. Ah itu jemput orang kerja itu. Ya. Ya, itu teman-teman. Perjalanan masih di sekitaran Mojokerto. Ini pusat oleh-oleh. Kalau mau beli onde-onde di sini juga bisa ini. Mampir ke sini. Onde-onde, tahu isi, ote-ote, ready semua di situ. Ya pilih ini satu-satunya Iya. bis yang ada. Jadi teman-teman sebelum ada Transjatim, Iya. bus ini adalah satu-satunya melayani trayek Mojokerto Surabaya, Pak. Iya. Joyoboyo gitu Pak. Ya, Gambar rajanya begitu. biasanya penumpang saya itu yang busanya itu turunnya Menanggal. Sekarang Oh. diganti oleh truk. Oh iya 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 iya, banyak yang di Menanggal situ ya. Ya, turunnya. Menanggal, Menanggal, Petra, Petra, oh. Jogja itu penumpang saya semua. Oh gitu sebelum Trans. Iya iya. Banyak yang ikut truk. Akhir Trans bener. Nah, Turun di situ. Terus turun Menanggal itu Ah. ditunggu sama teman-temannya dibarengi gitu. Oh gitu ya 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 ya. Janjian, Ya, janjian. ketemu di halte-halte Iya. Di Menanggal itu. di Menanggal itu ya, di halte-haltenya Trans sama bus Surabaya itu ya. Ya. Di situ terus lanjut ke terserah dia mau tujuan Iya. kemana, atau dia transit menuju ke bus Surabaya masuk kota. Ya, bis Di yang Surabaya merah-merah itu. biasanya yang tempatnya di apa namanya ya, di Joyoboyo itu. Ah. Di Joyoboyo baru itu naik Gojek, naik bis. Iya iya iya. Kalau yang kerjanya di sekitar Menanggal mau Ya turun di situ. turun di situ terus Iya. janjian sama teman-teman. Oh gitu, ada yang jemput ya? Iya, ada yang Atau jemput. iya iya iya. Sekarang yang Gojek kok. Oh. Bareng teman gitu. Oh gitu ya? Iya. Kan dekat. Dari Ah. Menanggal mau yang ke Petra, Iya. Numpang, mau yang Menanggal, Iya Babin, iya. Oke, itu jam berapa Pak? Jam-jam padat gitu. Pemberangkatan pertama dari sini atau jam ya, berapa? Jam pagi itu. Jam 6 dari Mojokerto. Iya, mulai bis yang jalan itu kan
mulai jam 4. Oh, jam 4. Jam 4 kalau tram, kalau bis Yang ini? itu jam 5. Ini jam 5 ya pemberangkatan pertama ya? Ya. Itu sudah rame itu di Oh, terminal ini pagi ya? Berkurang. Biasanya kalau belum ada tram, hitungan dari bis ke 1 sampai ke 7 itu penuh-penuh. Wih, gitu ya. Sebelum ada tram. Nah, jarak antar bis itu dulu berapa jaman, Pak? Dari bis pertama ke bis yang kedua itu? Cuma 5 menit. 5 menitan? Iya. Tanpa ngetem itu ya? Tanpa ngetem. Wih, itu yang pagi ya? Iya, yang pagi ya. 5 menit jalan, 5 menit jalan. Padat Setelah juga. munculnya tram 15 menit itu pun nggak banyak orang. Iya, iya. Hanya yang ikut tram. Iya. Secara ongkos juga berbeda ya. Tidak. Kecepatan sama sebenarnya ya, jarak kedatangan keberangkatan. Artinya selama di perjalanan 1,5 jam semua. Ya lebih cepat dulu lah. Iya, oh gitu ya, lebih cepat dulu ya. Ya lebih cepat dulu. Iya, iya, iya. Ini kok dipertahankan apa, Pak? Alasannya gitu. Apa masih ada proyeksi atau potensi penumpang gitu ya? Karena masuk Joyoboyo ya. Dipertahankan, tapi kalau nggak bisa setor setiap hari, ya apa boleh buat. Gitu ya. Kita letakkan lah. Kalau tiap hari toro, uangnya siapa yang pakai toro? Iya gitu ya. Tapi pihak Bagong masih mempertahankan ini ya. Kalau pihak dari PO Bagong yang mungkin mempertahankan, tapi kalau nggak ada yang mau, pengemudinya nggak sanggup, terpaksa lah. Terpaksa berkurang. Proyeknya komplit ini Pak. Oh iya. Sebenarnya ada 20 unit, yang jalan hanya 5 unit. Oh 5 unit gitu. pun ada yang rusak 1. 5 unit atau rusak 1? Unit, iya. Baik, baik, baik. Unit yang jalan. Iya, iya, iya. Walaupun tinggal 4 unit, tapi ya penumpangnya yang nggak ada ini. Nah, yang kan 20 ya. Kemudian sisanya kemana? Dialihkan trayeknya atau gimana, Pak? Ya, Yang kecil masih ada di garasi Kepanjen sana. Oh gitu. Ada yang di Pakis, ada yang di Kepanjen. Kan Malang ya? 2. Garasi yang ada di Malang itu yang besar ada 2. Iya. Yang pertama Kepanjen, yang kedua Pakis. Oh, oke, baik, baik. Tak pikir yang di sini Menanggal itu. Sorry, Medaeng itu. Nah, itu Medaeng itu bis Bagong yang jurusan Surabaya Jember, Surabaya Malang, Surabaya itu enggak ada. Yang di situ ya? Itu hanya kalau ada kerusakan gitu. Iya, iya. Apa sub aja lah sifatnya ya? Ya. Pembantu. Kalau Iya. pusatnya di Kepanjen sana. Begitu Soalnya COVID. semua penumpang itu banyak yang naik. Ya, pukul 12.24 teman-teman sampai di Balongbendo, Sidoarjo. Tadi saya sendirian, sekarang ada 1 penumpang. Siapa? Ini sekolah atau kerja ini? Sekolah. Oh, sekarang di mana? MTS. Oh, ini pulang nih ya? Ke Surabaya? Ya, ke Sampai Krian? Parengan. Parengan? Oh, saya Parengan. Sering naik bus ini atau yang Transjatim biasanya? Naik di sini kalau ada. Oh, gitu. Kalau di situ ya Pak. Pakai bis hijau, yang seadanya aja. Nah, yang lewat ini ya naik ini. Yang hijau lewat ya naik hijau. Oke. Ini ternyata dinamika bus perintis itu seperti ini teman-teman. Jadi ada 1 penumpang, ya tetap dilayani ya. Karena ini bus perintis beda dengan bus jarak jauh. Ini dia melayani harian pekerja atau sekolah. Itu lebih memilih angkutan-angkutan bus-bus kota atau bus mini seperti ini. Sampai di Balongbendo ini.
pukul 12.33 kita memasuki pusat Kecamatan Krian, dan ini adalah traffic light Krian ya teman-teman. Jika Mojokerto Pacet kita ke arah ke kanan ke sana, kalau kau pecah ke Pacet, kalau ke Gresik nih bisa sebelah kiri ke Legundi dan seterusnya. Nah, kita lurus ini menuju ke Surabaya Joyoboyo. Nah, ini sudah masuk di pasar Krian ya teman-teman. Jadi bis ini tidak melewati bypass ya, tapi melainkan lewat pasar Krian, kemudian nanti ke Sepanjang dan masuk ke Surabaya menggunakan arteri non bypass. Sementara bis-bis besar yang bis seperti jarak jauh ya, AKDP atau AKAP itu melalui bypass. Tadi ada satu penumpang, terus ada tambahan penumpang lagi ini. Nah, jadi jumlah penumpangnya total 3 ini. Tadi sudah turun yang anak sekolah tadi, ini ada tambahan penumpang. Oh, Probolinggo ya Mas? Oke. Sering naik bus ini? Sering juga? Oke, baik. Ini tambahan ada 2 penumpang ini, lumayan. Jadi 3 sejak pemberangkatan pertama dari Terminal Kertajaya Mojokerto. Inilah suasana di pasar Krian. Masih lengang ya ini jam-jam siang gini karena masyarakat mungkin masih di tempat kerja atau di kantornya. Kalau pekerja pabrik juga masih ada di pabriknya, sehingga belum ditemukan kepadatan sama sekali nih selama perjalanan tadi dari Mojokerto Kertajaya sampai di Krian ini. Ya cukup lancar lah untuk kesempatan hari Kamis kali ini. 12.36 ini bisnya ngasih waktu lebih dahulu ini supaya nanti penumpangnya yang pulang kerja ini Pak ya, ini jam-jam pulang kerja juga nih yang jam siang, semoga dapat yang ini ya, yang sekolah nih Pak. Jam mati ini. Oh, jam mati. Ada istilah jam mati. Oh, sekolah jam 1. Jam 1 ya sekolah ya. Iya. Oh, ini masih jam mati jam segini. Oke. Jadi ngasih waktu lebih dahulu supaya nanti ada penumpang yang naik ini. Orang uangnya agak nih juga. Tapi situ mau. Saya kira mau. Oke, ini koordinasi. Itu mandoran Pak? Apa? Bukan mandoran atau pengawas? Jual gorengan. Oh, jual gorengan. Tapi Juga. akrab dengan sopir. Oh, pemantau juga dia ya? Iya, bisa dijadikan tower. Oh, siap. Tower Seling komunikasi juga sama dia dengan ponsel gitu? Komunikasi sama ponsel gitu atau komunikasi gini aja? Yang pakai tower AC ini, Pak semua ini. Oh, ada lagi? Pak Yoyo itu loh. Oh. Itu hanya membantu gitu. Oh, sifatnya bantu saja ya? Kalau yang tower AC-nya Pak Jayus. Dari Bagong? Ya dari paguyubannya Driver? bis ini. Oh, gitu. Ada paguyubannya. Oh. Dia kayak ya tower aja ya, sifatnya hanya ngasih informasi gitu ya? Iya. Sehariannya apa Pak Jayusnya? Dia tahu nomor. Nomor aja. Bahasanya tower. Oh, istilahnya tower. Baik. Ya, kasih info supir yang depannya, yang di belakangnya kasih pengatur jarak lah istilahnya. Iya. Nah, tadi komunikasi sama telepon sama Pak Jayus itu atau dengan driver lain atau dengan tim lain? Aku nggak ikut. Oh, nggak ikut? Nggak ikut. Sering bohongnya daripada seriusnya. Oh, gitu ya? Ya. Jadi saya cari informasi yang dari arah Surabaya. Nyampe di mana kan lebih jelas dia. Oh, daripada ini. Oh, nggak valid lah ya kayak ini ya kadang-kadang. Baik. Gitu teman-teman. Jadi ada tim tower ternyata yang ngawasin ya untuk tambah-tambah data lah istilahnya. Tambahan data tapi nggak perlu di apa istilahnya hanya untuk menampung data saja. Oh, datanya ini begini, datanya begini aja. Kurang serius. 12.43 bus kembali bergerak menuju ke Surabaya teman-teman bersama Pak Mahfud driver dari Bagong.
Terminal Kertajaya dan berakhir nanti di Joyoboyo. Suasana penumpang hanya berdua ini. Tadi sudah ada 3, sisanya masih gelondang. Semoga nanti di depan ada yang naik ini ya, jadi nggak cuman berdua atau bertiga saja, biar driver tersenyum ini, menikmati jam mati. Jadi ada jam-jam mati, ini jam-jam mati ya sekitar jam 10, 11, 12, ini adalah jam-jam mati. Banyak masyarakat yang masih bekerja, sisanya sekolah juga masih belum pulang. Nah, yang sekolah ini nanti keluarnya di sekitar jam 1 atau setengah 2. Ini masih bisa nampung sekolah. Tapi kalau di jam-jam 10, 11, 12 ini masih terhitung jam mati. Ini dinamikanya seperti itu ya untuk bus-bus perintis AKDP. Terutama ini yang saya naiki adalah Surabaya Mojokerto BP ya, Mojokerto ke Surabaya. Surabayanya langsung masuk ke Terminal Joyoboyo. Pukul 12.50 sampai di lampu merah Sepanjang. Ini kita akan memasuki Sepanjang ini dari Surabaya yang mau masuk ke arah bypass, dan ini dari Pasar Krian, dan kita nanti masuk ke Sepanjang ini. Ya, masih kawasan Krian juga. Nah, nanti dari sana kita nanti akan bertemu dengan armada-armada lain ya, baik truk maupun bis-bis kap yang akan memasuki kota Surabaya di sana. Pukul 13 kita melintasi jembatan Trosobo yang ada di Taman. Ini sudah beda kecamatan lagi ya teman-teman. Tadi ikut kecamatan Krian, ini ikut kecamatannya Taman Sidoarjo. Nah, suasana kepadatan ini nggak padat sih. Ini ada kontainer yang ada di sisi kiri ini geremet, menyebabkan perlambatan yang ada di jembatan Trosobo. Ya, ini masih jam mati, sehingga lalu lintas cukup lengang yang ada di perlintasan jembatan Trosobo. Nanti sekitar jam-jam pulang kerja, jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 7 malam. Waduh, ini padat banget, sudah ada pergerakannya pun jadi melambat karena jumlah volume kendaraan yang melintas jembatan ini cukup tinggi ya. Nah, karena ini masih masuk jam-jam mati, tadi Pak Mahfud bilang masih belum ada penumpang. Tapi nanti kalau sudah masuk jam 3, jam 4, jam 5, wah ini sudah sangat padat sekali. Jam-jam kerja menjadi favorit orang pulang kerja ya di jalur arteri ini, Surabaya Mojokerto PP.
13.08 kita sampai di perempatan Geluran Taman ini ya teman-teman. Jadi kalau ke sana ini bisa menuju ke arah Surabaya juga. Nah lurus juga bisa lewat Surabaya juga. Ya tinggal dua pilihan aja sih. Ke Gresik juga bisa lewat yang sebelah kiri tadi. Nah untuk yang menuju Surabaya atau Sidoarjo kota, nanti di sana ada pertigaan, belok kanan bisa lewat Sukodono, nanti lanjut ke berakhir di Sidoarjo kota. Kayak tinggal pilihan saja. Mau lewat Surabaya lewat jalur tadi juga bisa. Nah kita lurus untuk menuju ke Surabaya kota dan nanti berakhir di Terminal Joyoboyo. Akhir dari perjalanan bus kali ini. Perjalanan ditempuh sekitar 1,5 jam hingga 2 jam. Tapi kalau dihitung dari pemberangkatan tadi di jam 11.48 ya, sampai jam ini saat ini jam 1 siang, ya estimasi sekitar 2 jam perjalanan selama Surabaya ke Mojokerto Kertajaya sampai Terminal Joyoboyo. Estimasi ya sekitar nanti setengah 2 atau jam 2 kita sampai di Terminal Joyoboyo Surabaya. Oke, lepas dari pertigaan mana Geluran, ini kita baru saja melewati pertigaan Polwil Taman atau Brimob ya. Jadi ke kiri tadi ada ke kiri itu ke Karangpilang, juga bisa lewat situ. Ke Surabaya lewat Karangpilang. Ya arahnya memang ke Surabaya sih. Atau putar balik ke Mojokerto juga bisa. Ke Gresik juga bisa lewat sana. Tiga pilihan saja. Lewat tadi Geluran bisa, lewat pertigaan Polwil Brimob itu juga bisa. Nah ini kita akan memasuki kota Surabaya. Meskipun ini masih perbatasan ya, Sidoarjo Surabaya, ditandai adanya jembatan tol yang ada di depan sana. Nah, kalau mungkin secara kasat mata ini sudah kelihatan. Kita akan memasuki kota Surabaya. Nah ini jembatan tolnya itu. Artinya kalau sudah terlihat jembatan tol seperti ini, kita akan memasuki kota Surabaya. Dulu kita boleh kamera. Oke, ini bisnya menurunkan penumpang yang turun ke tol Pasuruan, Malang, Probolinggo. Nyabrang, hati-hati. Oke. Sudah ada bis Bluebird ini. Berangkatan ke Malang, Jakarta mungkin. Malang, Jakarta ya. Oke, bis berlanjut lagi. Tinggal sendirian lagi teman-teman. Ya lumayan tadi akhirnya dapat 4 poin di kesempatan siang hari ini. Keren banget. AC jadi cukup nyaman bisnya, berisi 38 seat ber-AC, jadi nggak sumuh-sumuh banget meskipun ini di siang yang sangat terik. Tapi udah mulai mendung ini. Kemarin hujan, semoga hari ini nggak ada hujan lagi ya, biar sejuk gitu udaranya. Ya, kita akan memasuki kota Surabaya. Ini mulai perbatasan Surabaya Sidoarjo. Kalau udah ada antrian-antrian ini akan memasuki bundaran Waru ini, Penanggal. Kemudian kita akan masuk ke kota Surabaya. Ditandai ada Universitas Psikiatri di Buwana ini sebelah kiri sebelah sana. Kemudian ada Gedung Cito ya di sebelah sana. Kita akan memasuki kota Surabaya. Akhirnya masuk ke bundaran Waru ini teman-teman. Artinya kita akan memasuki kota Surabaya. Ini bundaran Warunya di sini.
masih cukup lengang ya, karena ini masih jam-jam mati. Jam 1 belum banyak aktivitas publik yang ada di jalan. Mungkin kalau toh ada masyarakat yang aktivitas di jalan ini karena mungkin dinas luar ya. Nah ini Cito, salah satu mall yang ada di Surabaya. Artinya kita akan memasuki kota Surabaya. Masih di pukul 13.15. Ya, selamat datang di kota Surabaya. Ini ada patung Surabaya yang ada di sini. Oh, kita melewati jalur tengah. Ini enggak jalur pinggir, Pak. Mungkin siapa tahu nyasar-nyasar. Oh, gitu ya. Iya. Betul. Sudah lain-lain itu sudah masuk nyampur jadi satu semua. Iya. Jadi penumpang lebih memilih bus Surabaya, bus Tayo. Itu yang sehingga drivernya memilih jalur yang cepat daripada fronted. Oke. Dalam lebih 20 bener. Dan kita sudah sampai di Bundaran Pelangi teman-teman. Kalau Trans Jatim nanti akan putar balik ya di sebelahnya sana. Jadi nggak sampai Joyoboyo, dia nanti kalau sampai sini dia akan putar balik kalau yang Trans Jatim atau bis hijau. Nah sampai sini dia putar balik, kemudian nyasar lagi kembali lagi ke Mojokerto. Artinya dia tidak istirahat. Nanti istirahatnya pada saat sampai di terminal Mojokerto kembali, bisanya di sana. Cuman kecepatan yang stabil tentunya ya. Nah kita akan memasuki jalan frontage Ahmad Yani yang ada di Surabaya dan akan melintasi Polda dan Dinas Kesehatan Jawa Timur di sebelah kiri. Nanti kita akan melintasi Polda dan Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur ini, Dinkes Jatim sebelah kiri ini, dan sebelah ini Rumah Sakit Bayangkara, dan sebelahnya lagi adalah Polda Jawa Timur. Nah ini Polda Jawa Timur. Kita akan melintasi ini, kalau naik bus Bagong ini kita akan melintasi pusat kota Surabaya ini teman-teman. Ini jalan frontage ini juga cukup ramai. Kalau jam-jam sibuk ini cukup ramai lalu lintasnya. Dan bus ini bersaing dengan bus Tayo di depan, atau bus Surabaya ini yang lagi menurunkan penumpang mungkin posisinya. Jadi penumpangnya berebut dengan bus Tayo seperti ini. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki Terminal Joyoboyo, akhir dari perjalanan bus Bagong Mojokerto Kertajaya sampai Terminal Joyoboyo. Perjalanan total sekitar 1,5 jam. Dan Pak driver nanti ada waktu untuk pemberangkatan berikutnya di jam 3. Ya, semoga di jam 3 nanti adalah jam baik. Artinya penumpang untuk pulang kerja sudah mulai standby ya, menuju ke Mojokerto lagi. Ini ya terminal intermoda dengan berbagai jurusan ada di sini, terutama yang dalam kota. Kita memasuki Terminal Joyoboyo. Ini pintu masuknya yang mana ini? Atau jalurnya sama ya? Oh, muter dulu ya. Jenengan parkir sini atau yang parkir sana, Pak? Yang Bonbin.
Iya. Oh, parkir Bonbin. Oke, kita muter dulu ya teman-teman. Di Surabaya juga muter lagi berarti ini Pak? Yang Tayo? Surabaya. Tayo merah? Atau langsung masuk? Suara Perak. Oh. Tapi masuk Jayabaya kan dia? Ada yang masuk, ada yang tidak. Oh, gitu ya? Iya. Oke, ada informasi. Bus Tayo Surabaya ternyata enggak. Ada yang masuk, ada yang enggak. Nah, ini Mungkin yang masuk itu cuma Durasi, Joyoboyo, kembali lagi ke Durasi. oh gitu. Yang tidak masuk itu langsung ke Perak. Oh, sekarang gitu trayeknya. Oke. Kita akan mendekati akhir perjalanan ya, teman-teman. Sebelum masuk ke tempat parkir. Wah, sebelah kiri rame. Oh. Iya, ini teman-teman, kita masuk ke pangkalan terminal bus Jayabaya untuk yang trayek Mojokerto Jayabaya ya. Nanti bus akan mangkal di sebelah sana. Itu sudah ada tempat pangkalan, ada 2 bus hijau yang sepertinya standby untuk pemberangkatan di jam berikutnya. Ya, dengan demikian berakhir pula untuk perjalanan kali ini. Ini adalah akhir perjalanan dari Mojokerto Surabaya Jayabaya menggunakan bus perintis ya, bersama Bagong dan Pak Mahfud driver. Wis. Nanti berangkat jam 3 ya, Pak? Iya, kan jam segitu. Nggih, matur nuwun, Pak. Mugi-mugi selamat ini nanti di jam 3, moga-moga jam bagus sehingga penumpangnya bisa nutup ini untuk kepulangan. Terima kasih, saya Andi Prasetyawan, ikuti vlog saya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.